untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu masih butuh sekali banyak bimbingan di situ kan. Terus ada juga yang mungkin karena di rumah apa ya Bu, sekarang ini perkembangannya masa di gadget sih, kebanyakan memang anak-anak kita sekarang itu lebih dikuasai oleh gadget ya. Jadi memang benar-benar kita sebagai orang tua memang harus bagaimana caranya anak kita itu bisa lepas dari gadgetnya, terus biar dari sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari kewajiban bagaimana dari yang pasti kami selaku kepala sekolah memberikan memang yang berperan penting dalam mengasuh memang guru-guru kami. Mungkin kami hanya memberikan arahan kepada guru-guru kami bagaimana mereka ketika mereka berhadapan dengan anak, memang kami minta kepada mereka kita asuh bagaimana caranya itu, kita rangkul anak itu. Terus ketika kegiatan pembelajaran kami minta kepada guru-guru kami untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Prosedur apa yang kami lakukan ya kami ikutin bagaimana anak itu maunya apa, seperti apa. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan selama ini, kami mengikuti prosedur SOP yang ada di sekolah kami. Terus hal-hal apa saja selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus pidana edukasi? Hal-hal apa yang kami lakukan Yang dianggap efektif? yang pastinya yang kami anggap efektif ya kami sebagai selaku kepala sekolah mungkin kami akan mendekatkan diri kepada wali murid, salah satunya karena setiap kegiatan pembelajaran mungkin karena guru dengan anak mungkin membutuhkan waktu sedikit ya Bu. Jadi yang kami lakukan adalah wali murid di situ. Kami minta kepada wali murid mohon juga bimbingannya di rumah, bagaimana itu peran wali murid itu lebih penting tentang kami sekolah. Kami sekolah hanya sebentar kami mengasuh putra-putri mereka, yang pastinya waktu yang lebih banyak adalah dengan orang tua begitu. Selama ini kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus pidana ini apa saja? Tantangannya mungkin gimana ya Bu tantangannya? Tantangannya itu dengan yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tantangan yang kami hadapi itu mungkin tantangan kami adalah anak yang ketika beliau di rumah ataupun mereka itu tidak lepas dari gadgetnya, dan mungkin pengaruh orang tua yang masih mengikuti anaknya, ketika anaknya menangis memintanya langsung dikasih gitu kan. Anak minta langsung dikasih, nggak bisa mengontrol anaknya bagaimana supaya anaknya itu lebih mandiri atau berlebihan itu nggak bisa Bu. tadi masalahnya di gadget dan orang tua ya. Terus apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu? Jadwal tertentu tidak ada, cuman setiap menyelesaikan kasus ya kami di lapangan Bu. Ketika di lapangan itu ada kasus yang seperti itu, seperti yang telah kami jelaskan tadi di awal, ada anak yang tantrum, ada anak yang tidak bisa lepas dari orang tuanya, mungkin di situ kami langsung melakukan apa yang seharusnya kami selesaikan di situ gitu, saatnya membujuk atau mungkin lebih kami membicarakan masalah dengan orang tuanya, langsung kami panggil orang tuanya, kami berkomunikasi di situ seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam ibu mengambil keputusan dalam kasus ini? Yang pasti kalau seperti itu mungkin kami pun sebagai kepala sekolah ataupun dewan guru, mungkin kami komunikasi ke kepala sekolah, kami komunikasi kepada guru apa saja masalah yang dihadapi di kelas.
Kabupaten Muara Jambi. Bersama saya beliau, saya adalah Sri Handayani, Kepala Sekolah SD 026. Baik Bu, di sini saya mau minta waktu sebentar ya Bu ya. Ada beberapa yang saya sampaikan. Dan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang terkait dengan pendidikan dan pendidikan moral. Selama ini yang terjadi kasus-kasus di sekolah saya itu tentang anak-anak yang dia jarang sekali masuk ke sekolah, tetapi mengharuskan dia untuk ke kelas karena di kurikulum tidak terlihat tinggal kelas semuanya itu beban kita semuanya. Saya udah dalam diri. Kenapa? Karena anak yang jarang sekolah kok sama saja dengan anak yang rajin sekolah. Oke, baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan yang saya ambil yaitu dalam kasus yang terjadi di sekolah saya merembukan atau berkoordinasi dengan semua dewan guru untuk bagaimana mencari solusi dengan kasus yang terjadi. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yaitu langkah-langkahnya yang pertama, dengan kasus yang ada biasanya kita mendatangi rumah siswa, menanyakan kepada orang tua apa yang menjadi penyebab dan masalah sehingga anak ini jarang ke sekolah. Baik Bu, terus pertanyaan selanjutnya Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah ITK ini? Iya, tantangan yang terjadi ini biasanya itu di sini kurangnya dukungan Sudah dari semuanya orang tua ya? siswa. Karena itu malas sekolah, orang tua siswanya bukannya mendukung atau menyarankan gimana. Hai, apa kabar anak-anak semua hari ini? Biarkan anaknya itu tidak ke sekolah. Alhamdulillah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Luar. dalam pengambilan Tetap semangat. Di sini Allahu ada Akbar. selain dewan guru, Allahu ada Akbar. komite sekolah. Jadi Jadi, biasanya kita kalau meminta satu bantuan kepada yang komite menjawab, bersama-sama untuk ada mendatangkan apa? ke rumah orang tua, terus kita Langsung aja memberikan kita pengertian kemana? pengertian kepada orang tua Bukan semuanya